Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah, NIREM 0305190065, semester 4 Agribisnis Hortikultura 1, kampus Polbang Tanjung Jakarta Magelang, jurusan Pertanian. Di sini, saya sudah mempunyai transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2021 pada PT Skuparm. Langsung saja, tanggal 1 Januari 2021, Bapak Mumu menyetorkan uang sebesar 50 juta rupiah ke perusahaan sebagai modal tambahan secara tunai. Transaksi pada tanggal 2 Januari 2021, PT Skuparm membeli barang dagangan dari supplier sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Transaksi tanggal 3 Januari 2021, PT Skuparm menjual 10 buah sprayer, 5 botol pestisida, dan 15 jenis bibit tanaman kepada Tuan Raihan sebesar 8 juta rupiah dengan harga pokok barang dagang yang dijual sebesar 3 juta rupiah. Transaksi tanggal 5 Januari 2021, PT Skuparm membeli tambahan peralatan sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Transaksi tanggal 12 Januari 2021, PT Skuparm menjual barang kepada Tuan Isam sebesar 3 juta rupiah dengan harga pokok barang dagang yang dijual sebesar Rp1.500.000 secara kredit dan akan dibayar 1 bulan kemudian. Transaksi tanggal 20 Januari 2021, PT Skuparm membeli barang dagangan dari supplier sebesar Rp2.500.000 dibayar secara kredit 1 minggu kemudian. Pada tanggal 27 Januari 2021, PT Skuparm membayar utang usaha kepada supplier atas transaksi pembelian barang dagang yang dilakukan pada tanggal 20 Januari sebesar Rp2.500.000. Tanggal 28 Januari 2021, PT Skuparm membayar beban listrik sebesar Rp120.000 secara tunai. Dan pada tanggal 29 Januari 2021, PT Skuparm membayar beban gaji karyawan 3 orang sebesar Rp3 juta. Terakhir, pada tanggal 30 Januari 2021, Bapak Mumu mengambil uang tunai dari perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp4 juta. Nah, ini jurnal umumnya. Pada tanggal 1 Januari 2021, Bapak Mumu menyetorkan uang sebesar Rp50 juta ke perusahaan sebagai modal tambahan secara tunai. Nah, ini di sini ada akun modal. Akun modal itu kredit, sehingga uang dari akun modal itu ditambah ke kas. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Rumus nggak pakai rumus, hanya di data aja, data validation. Terus nomor akunnya kita pakai rumus VLOOKUP E7 ini. Terus E7 yang ini, lookup value-nya kita ambil dari kolom nama akun. Terus kemudian yang ini table array-nya kita ambil dari yang di sini ada nama akun. Oke, kita kunci semuanya, terus false. Enter ya maksudnya. Pakai rumus yang udah diajarkan sebelumnya. Nah, ini transaksi tanggal 2, ada persediaan barang dagang, di mana persediaan barang dagang ini PT Skuparm membeli barang dagang dari supplier sebesar Rp5 juta secara tunai. Nah, persediaan barang ini mengeluarkan uang dari kas untuk membeli persediaan dagang, sehingga kas masuk kredit, persediaan barang dagang masuk debit.
PT Skupo menjual 10 buah sprayer, 5 botol pestisida, dan 15 jenis bibit tanaman kepada Tuan Raihan sebesar 8 juta rupiah dengan harga pokok barang dagang yang dijual sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini menjual itu berarti kita mendapatkan uang dari usaha, pendapatan usaha sebesar 8 juta dan masuk ke kas sebesar 8 juta juga. Harga pokok penjualan itu dari persediaan barang dagang yang masuk ke debit. Gitu. Transaksi tanggal 5, PT Skupo membeli tambahan peralatan sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Nah, untuk membeli peralatan berarti kita harus mengeluarkan uang Rp2.500.000 dari kas sehingga masuk ke peralatan sebagai aset. Tanggal 12 Januari, PT Skupo menjual barang dagang kepada Tuan Isem sebesar 3 juta rupiah dengan harga pokok barang dagang yang dijual sebesar Rp1.500.000 secara kredit dan akan dibayar 1 bulan kemudian. Sehingga menjual barang dagang itu masuk kepada piutang usaha. Nah, si pendapatan usahanya ini kredit sehingga masuk ke akun piutang usaha sebagai aset. Harga pokok penjualan Rp1.500.000, persediaan barang Rp1.500.000. Persediaan barang dagang tanggal 20 Januari 2021, Skupo membeli dagang dari supplier sebesar Rp2.500.000 dibayar secara kredit 1 minggu kemudian. Nah, persediaan barang dagang ini sama seperti kas, tetapi di sini yang masuknya nama akun utang dagang karena tidak dikeluarkan secara langsung dari kas, sehingga utang dagangnya kredit, persediaan barangnya debit. Nah, pada tanggal 27 Januari, PT Skupo membayar utang. PT Skupo membayar utang atas transaksi tanggal 20 Januari sebesar Rp2.500.000. Nah, ini utang dagangnya masuk ke debit karena untuk memenuhi utang dagang kita ambil uang dari kas sebesar Rp2.500.000. Kemudian tanggal 28 Januari, PT Skupo membayar beban listrik sebesar Rp120.000. Beban listrik ini termasuk debit dikeluarkan dari kas ya. Beban gaji juga seperti itu sama. Dan Fripe, Bapak Momo mengambil uang tunai dari perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Nah, Bapak Momo ini mengambil uang untuk kepentingan pribadi yang nama akunnya adalah Fripe, diambil dari kas yaitu sebesar 4 juta rupiah sehingga kas masuk ke kredit dan Fripe masuk ke debit. Totalnya ini sudah ditotalkan, di sum aja. Kita pakai rumus sama dengan sum Rp85.120.000. Nah, masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Ini sama, ada jurnal umum, kemudian ada transaksi tambahan, yaitu gaji pada tanggal 31 Desember 2020, gaji karyawan dibayar per bulan pada minggu pertama setiap hari Sabtu, di mana Sabtu jatuh pada 4 Januari, sehingga beban gaji 1 bulan Desember disesuaikan sebesar Rp1 juta. Nah, di sini dan satu lagi transaksinya ada umur ekonomis peralatan adalah 5 tahun tanpa nilai residu. Peralatan ini disusutkan 250 per tahun selama 5 tahun. Nah, di sini ada beban gaji tadi. Beban gaji pada tanggal 31 Desember disesuaikan Rp1 juta sehingga terdapat utang gaji Rp1 juta. Dan juga beban penyusutan peralatan. Di sini beban penyusutan peralatan membeli tambahan peralatan sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Nah, ini beban penyusutan peralatan
didapat 500 ini dari 2.500.000 dibagi 5 tahun. 5 tahun ini, kemudian hasilnya Rp500.000 atau bisa saja 2.500.000 per 5. Maaf. Oke, ini salah, ini nggak bisa, jadi kita 500 aja di sini. Udah seperti itu. Kita buat penggabungannya. Nah, penggabungan ini akunnya terdiri dari nama akunnya terdiri dari nama akun pada jurnal umum dan nama akun pada ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini tinggal di copy aja semuanya. Kalau jangan sampai ada yang sama. Kalau ada yang sama, kita blok. Terus masuk data, remove duplicates, kayak gitu. Terus ini jurnal umumnya menggunakan rumus SUMIF. SUMIF di sini buat nyari dari sini ya. SUMIF yang debit ini kita ambil dari jurnal umum pada kolom sini nama akun yang menjorok ke kanan itu. Kita ambil semua sampai sini. Terus kriterianya dari nama akun kas. Sum range-nya yaitu dari debit kolom debit pada jurnal umum. Nah, kita kunci dulu. Setelah dikunci, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Seperti ini. Dah. Yang kredit juga sama seperti itu, tapi bedanya hanya yang kredit diambil pada kolom yang menjorok ke kiri, range-nya, dan untuk sum range-nya itu pakai yang kolom kredit pada jurnal umum. Setelah itu kita enter dan tarik ke bawah juga sama seperti yang tadi. Kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, untuk penggabungan pada ayat jurnal penyesuaian itu sama rumusnya. SUMIF. Nah, yang diambil itu dari sini. Nama akun dari ayat jurnal penyesuaian yang menjorok ke kanan. Terus kriterianya kita ambil dari beban gaji atau bisa di kas juga, tapi nanti kosong hasilnya. Beban gaji, terus sum range-nya kita ambil dari debit. Nah, kita enter. Mohon maaf, ada suara gangguan. Nah, ini juga kita ambil dari, nanti akan ada seperti itu. 1.500.000. Ini hasilnya 1.500.000. Nah, untuk yang kredit juga sama sebenarnya. Sama aja, cuma beda kolomnya aja. Ini tinggal di enter. Nah, untuk saldo akhirnya ini sama dengan jurnal umum yang debit ditambah ayat jurnal penyesuaian yang debit dikurangi jurnal umum kredit dikurangi ayat jurnal penyesuaian yang kredit. Kita enter terus ditarik ke bawah. Seperti itu. Nah, yang kredit juga sama, tapi hanya beda di kolomnya saja. Yang kredit pada jurnal umum dikurangi kredit pada ayat jurnal penyesuaian, ditambah kredit pada ayat jurnal penyesuaian dikurangi debit pada jurnal umum dikurangi debit pada ayat jurnal penyesuaian di enter, kemudian ditarik ke bawah.
Nah, setelah itu kita masuk ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdapat pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini diambil dari ayat jurnal penyesuaian yang tadi ini. Ayat jurnal penyesuaian pendapatan usaha sebesar 11 juta rupiah. Penjualan bersihnya 11 juta karena tidak ada lagi akun pada pendapatan usaha ini. Harga pokok penjualannya hanya persediaan barang dagang saja, tidak ada persediaan barang dagang awal dan tidak ada persediaan barang dagang akhir karena di ayat jurnal penyesuaiannya juga tidak ada. Nah, ini diambil dari sama ayat jurnal penyesuaian dari kolom ayat jurnal sheet ayat jurnal penyesuaian dan harga pokok penjualannya 7.500.000 rupiah. Ini tinggal ditambahkan aja. Laba kotornya 18.500.000 rupiah. Beban penjualan, beban yang terdapat pada jurnal ini adalah beban gaji, beban listrik, dan beban penyusutan peralatan. Nah, di sini beban gaji yang sudah disesuaikan adalah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Beban listrik yang sudah disesuaikan 120.000 rupiah karena tidak ada penyesuaian pada beban listrik. Beban penyusutan peralatan yang sudah disesuaikan adalah 500.000 rupiah. Sehingga total beban penjualan adalah dari penambahan ini ya, bisa juga di sum, ditambahkan pakai rumus sama dengan sum kurung tutup seperti itu. Dan ini laba bersihnya. Laba bersihnya itu laba kotor dari penjumlahan ini dikurangi total beban penjualan sama dengan 16.880.000 rupiah. Kita masuk ke laporan ekuitasnya. Mohon maaf, ini belum diganti menjadi PT Scoop Farm. Ini ini copy formatnya saja, hanya mengcopy formatnya saja. PT Scoop Farm laporan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Modal awalnya ini modal Bapak Momo yang terdapat pada jurnal umum yaitu 50 juta rupiah. Laba bersih yang didapatkan dari laporan laba rugi adalah 16.880.000 rupiah. Kenaikan modal pemiliknya ini ditambah sum ini sama ini ya. Nah, FRIP-nya itu dilihat dari jurnal umum. Tadi Bapak Momo mengambil uang tunai dari perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta rupiah. Nah, ini FRIP-nya 4 juta rupiah. Modal akhir Bapak Momo yang didapat Bapak Momo adalah sum yang kenaikan modal pemilik dikurangi dengan FRIP. Jadi hasilnya 62.880.000 rupiah. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya karena saya pikir dalam penjelasan ini tidak terlalu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.